Pagi, Mbak Desi. Ya, ini ada kabar mengkhawatirkan pagi-pagi ya kita sampaikan, namun perlu kita sampaikan agar masyarakat juga sama-sama ikut waspada begitu dokter ya. Benar, benar. Ya, Ini informasi yang kami COVID sampaikan baru di awal. selesai, COVID baru selesai, rabies. Nah, ini jadi perhatian kita sama-sama begitu ya. Jadi kalau Iya, tadi nih dokter ya, di awal kami sampaikan data yang kami terima yang sudah dirilis bahwa ada beberapa spesimen yang dinyatakan aktif positif begitu ya rabies. Nah, apakah Dinas Kesehatan juga sudah menerima informasi ini? Lalu seperti apa tanggapan dari Dinas Kesehatan? Mungkin langkah cepat yang diambil agar bersama ya berkolaborasi sebagai unsur dari pemerintahan ini bisa sama-sama kemudian mengatasi masalah ini begitu Bu Dokter. iya, baik Mbak Desi. Selamat Hmm. pagi untuk pendengar RRI semua. Pagi hari ini salam sehat selalu. Iya, jadi rabies ini memang meresahkan sekali. Untuk tahun ini, ya, untuk gigitan hewan penular rabies itu sudah 497. Untuk sampai saat ini. Kemudian untuk 2022 satu tahun itu 1.200, ada 15 yang positif, tetapi satu meninggal di Agustus. Nah, yang kita ini lebih ini lagi ya, walaupun gigitannya masih 497, yang positif ini yang meninggal 2. Yang meninggal yang positif 16, tapi yang meninggal 2. Jadi Mei sama Juni ini sudah meninggal. Jadi kemarin kami kaji di Dinas Kesehatan bahwa kami akan saya sudah membuat telaah kepada Bupati, sudah naikkan bahwa untuk mempertimbangkan Halo? Ya. Bu Dokter? Halo? Oke, terputus ya sambungan telepon kami dengan Dr. Aries, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Kami coba untuk menghubungi kembali ya melalui line telepon ya untuk bisa bergabung bersama kami kembali menyampaikan tadi sampai pada Dinas Kesehatan Kabupaten ND sudah menyampaikan telaah kepada Bupati ND. Bu Dokter mohon maaf terputus, silakan dilanjutkan. Telaah sudah sampai di Bupati ND. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan BPBD. BPBD sudah menyiapkan draft untuk siaga darurat dengan data dari Dinas Kesehatan. Maka bencana alam sudah tadi barusan juga saya telepon Kepala Bencana Ibu Sinsari mengatakan bahwa draft untuk siaga darurat sudah sampai di bagian hukum untuk dibahas. Oke. Jadi kalau kita agar masyarakat sama-sama tahu begitu ya, kalau status-status ini kan kita kenal juga ada KLB, itu sudah kabupaten tetangga, Kabupaten Sika sudah lebih dahulu. Nah, dengan tanggap darurat ini apa perbedaannya? Apakah lebih karena kasusnya lebih banyak atau bagaimana Bu Dokter? Tidak, kalau kita sudah dari data Dinkes sudah menyatakan bahwa sudah layak untuk dinyatakan KLB, karena kita kematian juga sudah 2 kali lipat dari kemarin. Kalau kemarin kan cuma 1, itu pun di bulan Agustus, kita sudah 2 nih, Mei dengan Juni. Maka secara cepat kami langsung berkoordinasi dengan bencana, kemudian bencana alam juga langsung ketika data-data sudah menunjukkan KLB, maka dia sebenarnya dia sudah langsung bisa menetapkan siaga darurat itu, dan draftnya sudah hari ini sudah sampai ke bagian hukum, dan saya berharap sudah cepat selesai sehingga ada beberapa tindakan mungkin ya, karena kita ini bukan sendirian. Jadi kalau sebenarnya Dinas Kesehatan ini hilirnya itu adalah orang yang terkena ya Mbak Des ya. Jadi sebenarnya kan kita harus pencegahan mulai dari hewannya, ya kan? Dari hulunya mungkin kami sudah koordinasi tadi, saya sudah koordinasi dengan dokter hewan Pak Said di peternakan, bagaimana mereka akan mengadakan pencegahan terhadap hewannya sehingga korban-korban nggak semakin banyak, karena walaupun kita ini kalau saya bilang lengah Mbak, artinya bahwa kasus yang meninggal ini ketika kita melihat kronologisnya adalah
kasus-kasus yang tidak mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR, karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa yang pertama itu yang menggigit anjing piaraan mereka, jadi bukan anjing liar. Yang kedua, anjing ini kecil, hanya umurnya 3 bulanan, jadi mereka merasa bahwa itu tidak bisa menularkan rabies. Yang ketiga, anak kecil biasanya yang meninggal terakhir 6 tahun itu biasanya tidak melaporkan duka ke orang tua karena ketakutan. Nah, ini mindset-mindset ini yang harus kita bangun di masyarakat, bahwa walaupun hewan piaraan mestinya harus divaksin anti rabies, sehingga bisa menyelamatkan kita punya keluarga maupun masyarakat di sekitar. Oke, iya. Jadi sebenarnya ya untuk kasus kita kembali lagi ke kejadian luar biasa begitu. Dari penetapan status ini, apa yang kemudian dampaknya untuk masyarakat Kabupaten Ende begitu, Bu Dokter? Ya, kalau dari Dinas Kesehatan sih kami sudah siap. Artinya kalau untuk Dinas Kesehatan kami ada 2.000, kemarin 600 habis sudah. Kemudian Vaksin. Jumat kemarin kami mendapatkan lagi, karena saya intensif untuk berkomunikasi ataupun meminta vaksin ini ke provinsi, sehingga kami sudah ada 2.000 lagi. Jadi untuk 500 gigitan masih bisa, karena satu orang itu butuh 4 ya vial. Jadi 2.000 ini bisa untuk 500 gigitan. SAR juga kami punya. Mungkin kami berkoordinasi dengan status penetapan ini, mungkin dari edaran gubernur sudah saya baca bahwa perlu dibentuk adanya tim siaga ini, dan timnya itu yang jelas adalah dinas-dinas terkait seperti peternakan, BPBD, kemudian dinas kesehatan. Nanti kami akan melihat kekurangannya yang mestinya dari anjing segala macam harus divaksin, dan tapi itu adalah ranah dari peternakan. Jadi mungkin nanti secara lebih jelas mungkin RRI bisa mewawancarai dari dinas peternakan. Jadi kolaborasi dari berbagai stakeholder ini ya, dari dinas kesehatan, kemudian dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Ende, juga BPBD. Ini mudah-mudahan bisa nanti menghasilkan sebuah solusi untuk penanganan kasus rabies di Kabupaten Ende begitu, Bu Dokter ya. Ya, betul. Kami minta terakhir silakan himbauannya untuk masyarakat, walaupun sebenarnya dinas kesehatan ini nanti tupoksinya untuk menangani korban gigitan anjing rabies, tapi untuk masyarakat agar kita sama-sama waspada, silakan Bu Dokter, apa himbauannya? Ya, jadi kita tahu bahwa rabies ini disebabkan oleh virus, di mana ketika kita sudah kena dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi ketika virus ini sudah nyampe ke saraf pusat otak, itu hampir semuanya akan meninggal, karena memang tidak ada obat yang spesifik. Yang ada hanya pencegahan. Jadi kalau digigit atau dicakar hewan-hewan penular seperti anjing, kucing maupun kera, sebaiknya langsung datang ke dinas kesehatan untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Kami siap, dan kami juga akan membuat beberapa pos sehingga orang tidak terlalu jauh untuk ke kota. Jadi beberapa pos yang akan kami kasihkan vaksin ini ke beberapa puskesmas. Jadi untuk saat ini himbauan kami adalah sebaiknya yang pertama, anjing ini 98% memang banyak sih kayak model kucing dan kera, tetapi 98% disebabkan oleh gigitan anjing. Jadi bukan hanya gigitan, tetapi kalau jilatan hewan penular rabies ini, anjing, kucing maupun kera ini, itu di jilatan di tempat luka. Kita misalnya punya luka ada jilatan, itu kita wajib sebisa mungkin kita VAR saja atau vaksin aja untuk mencegah terjadi hal-hal fatal itu. Dan saya menghimbau nanti mungkin dinas peternakan juga lebih ini lagi tentang himbauan kepada hewan. Tetapi yang sekarang ini sebaiknya anjing-anjing itu diikat dulu.
karena kondisi saat ini memang tidak bagus atau KLB atau kita sudah siaga, sudah ada mau penetapan SK siaga darurat oleh bencana alam. Jadi sebaiknya diikat dulu untuk anjing-anjingnya itu, karena kita tidak tahu bahwa anjing kita itu kena rabies atau tidak. Ya walaupun ada gejala-gejala rabies di anjing itu, tetapi paling tidak sedini mungkin kita mencegah lebih baik sampai anjing itu bisa divaksin. Ya, itu harapan kita sama-sama. Dan juga kalau misalnya ada kasus, izin Bu Dokter, kami juga menyiapkan layanan publik ya melalui WhatsApp dan juga telepon, sehingga kita bisa sama-sama, RRI juga bisa mengambil peran. Nanti kami bagi informasinya juga ya, kalau ada informasi dari pendengar RRI tadi dari Mauponggo juga menyampaikan bahwa di sana masih aman, dan kita harapkan dari daerah-daerah lain nanti akan kami sampaikan juga Bu Dokter. Ya, siap. Baik, terima kasih. Dari Dinas Kesehatan siap. Baik. Ya, siap untuk suntik VAR ya. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama dengan Pro 1 pagi ini. Selamat bertugas, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Bersama kami baru saja Dr. Aries Dwi Lestari SPD Finasim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Tadi disampaikan yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa vaksin ya, dan siap untuk digunakan begitu untuk masyarakat. Nah, Anda yang punya informasi tentang rabies ini juga bisa ikut menyampaikan kepada kami di Pro 1 RRI ND pendengar ya. Nanti juga kami akan sampaikan informasi-informasi dari Anda untuk bisa kita telusuri, dan juga bisa nanti kita carikan solusi bersama. Pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.